Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wa salatu wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syita sahla. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Barakah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dalam majlis yang mulia ini. Teringat dengan waktu yang dimana orang-orang lebih suka untuk istirahat, berbaring di kasurnya yang empuk. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadri nasabuki, kadar pahalamu sesuai dengan kadar letihmu. Dalam ibadah, ketika seseorang menunaikan ibadah tersebut, maka yang Allah Ta'ala berikan kepadanya bukan hanya pahala ibadahnya, tapi segala apapun yang menjadi perantara ibadah tersebut, maka Allah Ta'ala akan ganjar seperti ibadah yang ia laksanakan. Dari hadis ini para ulama menyimpulkan ajruki ala qadri nasabiki dengan suatu kaidah lil wasaili hukmul maqasidi. Untuk segala perantara ia akan memiliki hukum sebagaimana maksud dan tujuannya. Ketika tujuan kita adalah untuk melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah, maka sebagaimana salat subuh memiliki pahala yang sangat begitu luar biasa, maka segala perantara kita yang menyampaikan kita untuk bisa melaksanakan sholat subuh, semuanya Allah Ta'ala ganjar sebagai pahala ibadah. Bukan cuma sampai itu, bahkan cuci pakaian kita, pakaian yang kita pakai, air yang kita pakai, listrik yang kita gunakan, istri atau keluarga kita yang membangunkan kita untuk melaksanakan ibadah, semuanya dihitung sebagai amal ibadah. Pada saat ketika tujuan kedua kita adalah menuntut ilmu, maka duduknya kita di sini, waktu yang kita luangkan di sini, semuanya yang kita telah korbankan, Allah Ta'ala hitung sebagai amal ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima segala rupa amal ibadah dan kelitihan kita sebagai amal ibadah yang Allah Ta'ala terima di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kajian pagi ini kita akan mengkaji surat An-Nahl ayat 68. Ayat ini kenapa dikaji? Karena saya ingin menyampaikan bahwa di antara ahdaful Quran, di antara isi kandungan Al-Quran adalah isbatu wahdaniyah, menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pada saat ketika seseorang setelah sholat subuh dia membaca 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang menyatakan seseorang bahwa ia mengisbatkan Allah sebagai zat yang esa. Kata Nabi SAW, siapa saja yang mengucapkan 10 kalimat ini, 10 kali kalimat ini, maka dia akan mendapatkan ganjaran semua dosa-dosa yang telah ia kerjakan akan diampuni. Begitu juga pada saat ketika seseorang pergi ke pasar, ketika pasar tempatnya orang-orang sibuk dengan keduniaan, lalai dari mengingat Allah, sebelum dia masuk pasar, dia pertama kali yang ia ucapkan adalah mengisbatkan Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika ia mengucapkan 5 perkara ini, maka Nabi SAW bersabda, maka Allah Ta'ala akan jaga hatinya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat An-Nahl ini mengajarkan kita agar kita bagaimana menjalankan hidup kita sebagaimana seekor lebah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Wa auha rabbuka ilan nahli,
dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada seekor lebah. Wahyu itu adalah kalimatus sir, kalimat yang tersembunyi. Sekarang kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat auha untuk lebah? Padahal kita tahu bahwa yang Allah taala berikan wahyu hanya seorang nabi. Nabi hanya akan datang dari makhluk Allah, yaitu manusia. Di sini, pada saat ketika seekor lebah, hewan yang begitu lemah, tapi dia memiliki beberapa keistimewaan yang ada dalam dirinya, maka ilham yang Allah Ta'ala berikan kepada lebah itu seperti kadar ketika Allah Ta'ala memberikan wahyu. Wa auha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Rabbmu, ya wahai Muhammad, telah mengilhamkan kepada seekor lebah, ay wahyun ila ilhamin, Allah Ta'ala telah mengilhamkan kepada seekor lebah, anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun, hendaknya ia membuat beberapa rumah minal jibali, di pergunungan, ta'wina ilaiha, yang mereka melindungi diri mereka di dalamnya, wa minasyajari buyutan, dan Allah Ta'ala perintahkan kepada seekor lebah agar dia membuat rumah di pepohonan, wa mimma ya'rishun, dan Allah juga perintahkan lebah agar membuat rumah dari tempat-tempat yang telah dibuat oleh manusia. Yabnuna laka minal amakini, kandang-kandang, tempat-tempat yang telah dibuat oleh manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehebatan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan lebah agar ia membuat sarang. Kalau kita perhatikan, sarangnya berbentuk segi 6, begitu ya. Karena fungsi dari sarang lebah adalah untuk mengumpulkan saripati madu yang mereka buat. Pada saat ketika Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk membuat lebah, untuk membuat sarang, an alhamaha ittikhadha buyutin ala syakil musaddasin. Allah Ta'ala mengilhamkan lebah untuk membuat sarang yang berbentuk segi 6, min adla'in mutasawiyatin. Kalau kita perhatikan, seginya segi 6, setiap sisi dari 6 itu semuanya sama rata. La yazidu ba'duha ala ba'din, sebagian sisinya tidak melebihi sebagian sisi yang lain. Walaysa fihi farujun khaliyatun wala khalalun, sehingga pada saat ketika sarang lebah itu berbentuk 6 sisi, maka tidak akan didapati ada celah bolong dan tidak akan didapati madu yang akan tumpah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengilhamkan lebah untuk membuat sarang yang siku 6, umpama misalnya sikunya 3, membuat bentuk sarang bentuknya segitiga atau segi 4 atau bundar atau lingkaran atau macam apapun, maka pada saat ketika pembuatannya pasti akan ada celah yang bolong. Yang kedua, alhamahallahu ta'ala an taj'ala 'alaiha amiran kabiran nafidan hukmuhu fiha wa yatuti'uhu, wa hadzal amiru akbaruha jussatan wa 'azamuha khilqatan yusamma ya'suba. Yang kedua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Allah taala mengilhamkan kepada semua lebah-lebah agar menjadikan di antara mereka seorang pemimpin yang perintahnya akan diikuti,
Dan pemimpin ini sudah pasti adalah seekor lebah yang lebih besar badannya. Yusamma ya'suba, yang dinamakan sebagai lebah jantan. Wa alhamahu Allah Subhanahu wa ta'ala an taj'ala ala kulli babin khaliyatin bawaban la yumkinu ghairu ahliha min ad-dukhuli ilaiha. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengilhamkan kepada semua lebah agar setiap sarang yang mereka sudah buat hendaknya diletakkan satu penjaga pintu yang selain penghuni sarang itu tidak akan bisa memasukinya. Wa alhamaha an takhruja min buyuti fadaduru fatar'a thumma tarji'u ila buyutiha wa la tadillu anha. Yang keempat, Allah Ta'ala mengilhamkan kepada lebah-lebah agar mereka keluar dari sarang-sarang, berkeliling, mencari pakan. Kemudian mereka akan kembali ke sarang mereka masing-masing tanpa ada yang tersesat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah dan mengilhamkan kepada lebah untuk membuat sarangnya yang begitu kokoh bisa mengumpulkan madu-madu yang dihasilkan, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang esa, zat yang satu-satunya layak untuk disembah. Summa kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan lebah untuk membuat sarang sebagai tempat tinggal mereka, sebagai tempat untuk mengumpulkan madu-madu yang mereka hasilkan. Dalam ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana cara lebah menghasilkan makanan. Summa kuli, kemudian makanlah oleh kamu wahai lebah, min kulli thamarati, dari setiap buah-buahan. Fasluki subula rabbiki dhulula, jika kamu telah memakan dari berbagai tempat yang jauh dari sarangmu, fasluki subula rabbiki dhulula. Di sini fanya fa jawab untuk jumlah syarat yang ditakdirkan. Kemudian makanlah olehmu dari setiap jenis tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala perintahkan kepada lebah, perintah yang kedua setelah membuat rumah, maka makanlah buah-buahan dari semua jenis, mau yang manis, mau yang pahit, mau yang asam, semuanya Allah Ta'ala perintahkan untuk dimakan. Fasluki subula rabbiki dhulula. Pada saat ketika sudah mencari makanan dari berbagai tempat, yang tempat itu jauh dari sarang, maka Allah Ta'ala perintahkan fasluki ay udkhuli subula rabbiki dhulula turuqahu fi tulubil mar'a dhulula. Maka laluilah jalan-jalan Tuhanmu dalam mencari makanan, dhulula, yang jalan itu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay musakharatan laka fala ta'suru 'alaika, yang jalan itu telah diatur untukmu, fala ta'suru 'alaika, maka sehingga jalan itu tidak akan sulit untukmu. Wa in tawa'arat, walaupun kamu merasa bingung, wala tudillu 'anil 'audi minha, dan kamu tidak akan sesat dari kembali ke sarangmu. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur lebah dalam penciptaannya dan dalam segi pengaturan. Allah Ta'ala memberikan makanan kepada mereka. Allah Ta'ala perintahkan kepada lebah untuk menghasilkan sarang yang bagus, untuk menghasilkan madu yang bagus,
maka hendaknya kamu mencari makanan dari semua jenis tumbuh-tumbuhan, dari semua jenis buah-buahan. Setelah kamu mendapatkan makanan, maka kembalilah ke sarangmu, walaupun sarang itu jauh dari tempat di mana lebah mencari makanan. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan untuk pulang ke sarang, sehingga tidak ada seekor pun lebah yang kesasar. Atau zululan di sini tadi kalau diartikan seperti itu, jalan untuk pulang ke sarang akan Allah Ta'ala mudahkan. Kalau zululan kita jadikan sebagai jumlah haliyah untuk kalimat fasluki subula rabbiki zulula. Qila dikatakan halu minadh dhamiri fi usluki munqadatan lima yuridu minki. Kalau misalnya zululan ini adalah jumlah haliyah untuk kalimat dhamir yang terdapat pada lafaz usluki, maka bisa diartikan maknanya seperti ini. Fasluki subula rabbiki zulula, maka laluilah jalan Tuhanmu zulula, di mana semua lebah-lebah akan mentaati segala apa yang kamu hendaki. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan subula rabbiki. Itu mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala sebutkan asma'nya Rabbiki, mengisyaratkan bahwa laula azimatu ihsanihi fi tarbiyatiha lama haddat ila dzalika. Kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat begitu besar kepada setiap makhluknya, maka seekor lebah tidak akan bisa kembali ke sarangnya setelah dia mencari makanan. Atau pada saat ketika lebah bukan karena kasih sayang Allah Ta'ala yang diberikan kepadanya, maka lebah-lebah yang ia pimpin tidak akan taat kepadanya. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Setelah dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengkhitabkan atau berbicara kepada lebah. Sekarang Allah Subhanahu wa taala berinteraksi, berbicara kepada kita. Yakhruju min butuniha syarabun, akan keluar dari perut lebah syarabun, minuman, wa huwal aslu, yaitu madu, mukhtalifun alwanuhu, yang warnanya bermacam-macam. Warnanya ada yang madu putih, ada yang madu warna kuning, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau. Wa ghairi dzalika min alwanil asali waqtulifa fi sababi ikhtilafi alwanihi. Para ulama berselisih kenapa kok madu bisa berbeda-beda warnanya. Faqila bisababi ikhtilafi mar'a, disebabkan karena makanan yang mereka makan berbeda-beda, maka hasil madu yang dimakan pun yang dikeluarkan berbeda-beda. Qila bisababi ikhtilafi sinnil nahli, ada juga yang mengatakan perbedaan madu warnanya kenapa beda-beda, disebabkan karena yang menghasilkan pun berbeda-beda usianya. Fal abyadu li saghiriha, madu yang biasa kita lihat warnanya putih itu madu yang dihasilkan oleh lebah yang masih kecil. Wal asfaru li kahliha, sedangkan untuk madu yang berwarna kekuning-kuningan itu madu adalah madu yang dihasilkan oleh lebah yang setengah baya. Wal ahmaru li musanniha, sedangkan madu yang kita lihat berwarna merah itu adalah madu yang dihasilkan oleh madu yang sudah tua. Wa rudda hadza bi annahu la dalila 'alaiha. Tapi kata Shahibus Shawi, beliau mengatakan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa madu berbeda-beda warnanya karena dihasilkan dari lebah yang berbeda-beda usianya adalah pendapat yang tidak bisa diterima, karena tidak ada dalil atau tidak ada landasan hukum, tidak ada dalil baik dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang menunjukkan bahwa perbedaan madu disebabkan karena perbedaan usia lebah yang menghasilkan.
Mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un linnas. Di dalam madu terdapat segala penyembuhan untuk manusia. Minal auja'i, dari semua penyakit. Qila, dikatakan li ba'diha, untuk sebagian penyakit. Kama dalla alaihi tankiru shifa'in, sebagaimana kalimat syifa yang tanpa alif lam dengan nakirah atau dengan tanwin menunjukkan kepada makna sebagiannya. Aulikulliha, atau untuk semuanya, bidhamimatihi ila ghairihi, dengan menggabungkan madu kepada selainnya. Ayat ini menyatakan bahwa madu adalah segala penyembuh untuk penyakit. Para ulama berselisih tentang apakah madu memang untuk semua penyakit atau untuk sebagiannya atau semua tapi dengan campurannya. Secara garis besar ada 3 pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa madu memang sebagai penyembuh untuk segala penyakit, karena kalimatnya jelas, syifa'ul linnas, semua, untuk semua, penyembuh untuk manusia dari segala penyakit. Pendapat yang kedua, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa madu memang penyembuh tapi hanya untuk sebagian penyakit saja. Sebagaimana ketika Allah Ta'ala sebutkan kalimatnya syifa'un dengan kalimat nakirah atau dengan tanpa alif lam atau dengan tanwin, itu menunjukkan ketika tanwin jatuh setelah kalimat nafi, menunjukkan bahwa yang disebutkan adalah hanya sebagian saja. Madu memang penyembuh tapi hanya untuk sebagian penyakit saja. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan madu adalah penyembuh untuk semua penyakit, tapi dengan mencampurkan madu dengan jenis obat yang lain. Wa biduniha biniyatihi wa qad amara sallallahu alaihi wasallam bihi man istatlaqa alaihi batnahu. Namun As-Suyuti rahimahullah taala berkata, menurutku madu itu untuk semua segala penyakit tanpa harus dicampur dengan jenis obat yang lain, tapi harus biniyatihi, dengan niat menyembuhkan. Sebagaimana kisah pada saat ketika Nabi SAW didatangi oleh seorang pemuda. Dia mengatakan, sesungguhnya saudaraku merasa sakit perut. Nabi SAW bersabda, iskihi asalan, berikanlah ia minum madu. Setelah diberikan minum madu, ternyata pada saat itu dia masih merasakan sakit. Akhirnya datang kepada Nabi SAW untuk kedua kalinya menanyakan hal yang sama. Nabi SAW memerintahkan hal yang sama. Kemudian ia pun memberikan kepada saudara yang minuman madu. Tapi setelah diminumkan merasa masih sakit perutnya. Kemudian datang kepada Nabi untuk ketiga kalinya. Setelah ketiga kalinya Nabi SAW bersabda, Shadaqallahu wa kadzaba batnu akhika. Allah Ta'ala maha benar, karena Allah Ta'ala menyebutkan fihi syifa'ul linnas, madu itu, di dalam madu terdapat segala penyembuh untuk segala penyakit. Wa kadzaba batnu akhika, sedangkan perut yang dusta itu adalah perut saudaramu. Kemudian setelah keempat kali, setelah itu ketika Nabi SAW perintahkan untuk lagi diberikan minuman madu, setelah itu dia merasakan kesembuhan. Dari sini para ulama menyatakan bahwa pada saat ketika diminumkan, diberikan minuman madu 1 kali, 2 kali, 3 kali, kenapa tidak langsung sembuh? Karena pada perut sahabat yang tadi terdapat fudalatul akal, banyak makanan sisa-sisa yang tidak dicerna dalam perut, maka harus perlu untuk dibuang. Minuman yang pertama tidak bisa menghabiskan semua isi dalam perut, oleh karena itu harus diulang sampai 3 kali. Setelah 3 kali kosong, yang keempat kali itulah yang menyebutkan akhirnya dia menjadi sembuh. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal yang tadi adalah bukti bagi orang-orang yang berpikir. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari perut-perut lebah madu-madu, yang madu itu menjadi penyembuh untuk segala penyakit,
adalah laayatan, adalah bukti yang kuat, adalah tanda yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan, zat yang mengatur segala sesuatu, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berfikir. Ayat ini menyatakan bagi seseorang yang betul-betul memikirkan tentang penciptaan Allah, apa yang Allah Ta'ala ciptakan pada lebah, maka ketika ia betul-betul memikirkannya, maka ia akan mendapati bahwa Allah Ta'ala memang adalah zat al-wahid, zat yang esa, al-qahir, zat yang memang memaksa segala sesuatu, segala urusan. Laisa kamitslihi syai'un, zat yang tidak ada serupa baginya. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a innallaha 'alimun qadir. Setelah Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat tadi memberitahukan bagaimana Allah Ta'ala menciptakan lebah dan apa yang Allah Ta'ala ciptakan pada lebah, yang mengisyaratkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kudrat dan iradat Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan manusia, hal-hal yang terdapat dalam diri manusia. Wallahu khalaqakum, dan Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan kalian. Walam takunu syai'an, pada saat itu ketika Allah Ta'ala menciptakan kita walam takunu syai'an, kita belum menjadi apa-apa. Ai minal adami ilal wujudi, Allah Ta'ala menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Summa yatawaffakum, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan kalian. Inda inqadha'i ajalikum, pada saat ketika ajal kalian sudah habis. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri, di antara kalian ada yang dikembalikan kepada kepikunan, ay akhassihi minal harami wal kharafi, dikembalikan kepada usia yang paling rendah, minal harami, tua renta, wal kharafi, pikun. Wa minkum, waw di sini ataf untuk jumlah yang ditakdirkan. Takdirnya seperti ini. Wa taqdiru faminkum may yabqa ala quwwati jismihi wa aqlihi ila ayyamud. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang menciptakan dan Allah Ta'ala adalah zat yang mencabut nyawa setiap seseorang, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa di antara kalian ada yang ketika dia meninggal, saat itu dia masih memiliki kekuatan fisik, masih memiliki kekuatan dalam akalnya. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri, tapi di antara kalian ada yang pada saat ketika dia wafat dalam keadaan dia dikembalikan kepada keadaan yang paling rendah, usia lanjut atau dalam keadaan pikun. Dari ayat ini para ulama menjelaskan bahwa umrul insani lahu maratibu arba'u maratiba, bahwa manusia dalam segi umurnya ada 4 tahap. Awaluha sinul nusyu'i wan nama'i, usia perkembangan. Wa huwa man awwalul umri ila bulughi 33 sanatan. Tahap yang pertama, tahap perkembangan, ini adalah dari masa ketika manusia lahir sampai dia berusia 33 tahun. Wa huwa ghayatu sinni syababi wa bulughil asyuddi. Usia perkembangan ini adalah usia di mana manusia sampai kepada tahap dewasa. Summa martabatu tsaniyatu, kemudian tahap yang kedua, sanul wuqufi, usia pemberhentian. Wa huwa min 33 sanatan ila 40, yaitu usia dari saat ketika seseorang 33 tahun sampai usia 40 tahun. Usia ini adalah wa huwa ghayatul quwwati wa kamalul aqli, usia di mana manusia memiliki
kekuatan yang sempurna dan akal pikir yang sempurna. Oleh karena itu para nabi diangkat menjadi nabi pada saat ketika usia 44 tahun, di mana usia itu pada saat itu memang sudah matang. Summa martabatus salisatu, kemudian tahap yang keempat, tahap yang ketiga, sanul kuhulati wa hiya arba'ina ila sittin. Usia di mana seseorang sudah masuk setengah baya. Ini dimulai dari usia 40 tahun sampai 60 tahun. Wa fi hadhihi al-martabati yash'ur insanu fi an-naqsi ghairu an yakuna khafiyan. Dari usia 40 tahun sampai 60 tahun, di sini manusia kita sudah bisa merasakan adanya berbagai kekurangan. Tapi kekurangan ini enggak nyata. Semakin sedikit-sedikit berkurang tapi enggak terlalu kelihatan. Summa martabatu rabi'atu, kemudian tahap yang keempat, sanud syaikhukhati wal inhitati, usia lemah dan usia lanjut. Min sitina ila akhiril umri, dimulai dari usia 60 tahun sampai akhir hajal. Wa fihi, dalam usia ini yatabayyanun naqsu, di mana seseorang betul-betul merasakan berbagai kekurangan yang nyata yang ada dalam tubuhnya. Wa yakunal haramu wal kharafu, pada usia inilah seseorang sudah betul-betul merasa tua renta dan merasa pikun. Wa qad ista'adza minhu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri meminta perlindungan kepada Allah dari usia lanjut dan pikun. Haitsu qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardalil umri wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamati. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat bakhil, pelit, dari sifat pemalas, dari pikun, dan dari azab kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Dari sini kita tahu bahwa di antara manusia pada saat ketika wafat, ada yang memang pada saat ketika dia berusia muda, ada yang memang ketika wafat dia dalam keadaan usia sudah lanjut. Dia akan dikembalikan kepada keadaan pada saat ketika dia masih kecil. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, agar ia tidak mengetahui sedikit pun apa yang telah ia ketahui. Ada seorang ulama yang bernama Hajjaj. Dia pernah berkata kepada seorang tua, bagaimana makanmu? Orang tua ini mengatakan, jawabannya adalah, idza akaltu sakiltu wa idza taraktu dha'iftu. Kalau aku makan aku merasa berat, tapi kalau aku nggak makan aku merasa lemah. Kan nyatanya kan harusnya kalau kita makan kita menjadi kuat, kalau tidak kalau makan harusnya tubuh menjadi ringan karena punya tenaga, tapi kalau tidak makan harusnya tubuh menjadi lemah. Wa kaifa naumuka, bagaimana dengan tidurmu? Bagaimana tidurmu wahai orang tua? Anamu fil majma'i wa asharu fil mahja'i. Aku tidurnya di tempat orang ramai, kalau aku tidak tidur aku berada di kasur. Ini kan orang sudah pikun. Kalau orang nggak pikun kan tidurnya di kasur, kalau nggak tidur dia di tempat ramai. Kaifa qiyamuka wa qu'uduka, bagaimana ketika kamu berdiri dan bagaimana kamu duduk? Idza qa'adtu taba'adat anni al-ardu wa idza qumtu lazamatni. Kalau aku duduk maka seakan-akan bumi itu jauh dariku. Kan kalau kita kan yang masih sehat, kalau duduk ya bumi nempel pada tubuh. Kalau misalnya berdiri barulah di situ bumi kerasa jauh, nggak nempel. Nah, kata dia, kalau duduk kerasa bumi jauh, tapi kalau berdiri bumi terasa dekat. Kaifa masyuka, bagaimana dengan berdirimu? Ta'qiluni sama asy'aratu wa ta'saruni ba'ratu. Kalau aku berjalan seakan-akan kakiku ini merasa diikat oleh beberapa ikatan tali karena udah merasa tua. Nah, kalau lagi berjalan lancar maka kadang-kadang dia jatuh disebabkan karena kotoran. Nah, seakan-akan mengisyaratkan bahwa orang-orang yang masuk pada usia di mana dia usia sudah tua renta, dia akan dikembalikan kepada keadaan dia dulu pada saat masih
kecil, jalannya susah, berdirinya susah, segala apapun yang dulu dia pernah ketahui akhirnya jadi tidak tahu lagi. Qala Ikrimatu, man qara'al Qur'ana lam yasir bihadhil alati. Tapi ada seorang ulama tabi'in kibar, beliau mengatakan, siapa saja yang membaca Quran lam yasir ila hadhil halati, maka dia tidak akan mendapati keadaan seperti ini. Dari hasil tajrubah para ulama, pada saat ketika ia sibukkan dirinya untuk membaca Quran, ia sibukkan dirinya untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran, segala aktivitasnya sesuai dengan Al-Quran, hari-harinya ia sibukkan dengan bacaan Quran, maka orang seperti ini tidak akan merasakan adzalil umuri pikun. Kenapa seperti itu? La yasiruna bihadhil alati, bal kullama izdadu fil umri izdadu fil ilmi wal ma'rifati wal aqli kama huwa musyahid. Karena begitulah para ulama. Kalau para ulama yang kita perhatikan, ulama itu semakin tua ketika mereka semakin sibuk dengan ilmu dan amal, maka saat ketika usianya semakin bertambah, bukan semakin berkurang ilmunya, tapi ilmunya, amalnya semakin bertambah. Dari sini Ikrimah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, siapa saja yang menyibukkan dirinya hari-harinya dengan bacaan Al-Quran, dengan mengamalkan isi Al-Quran, amal perbuatannya sesuai dengan tuntutan dari Al-Quran, maka dia tidak akan merasakan kebingungan pada saat ketika dia sudah berusia lanjut. Walidzalika qalu a'la kalamil arifina ma sadara minhum fi akhir umrihim. Oleh karena itu ulama-ulama arif billah mereka mengatakan, ucapan yang paling manis dari para ulama adalah bukan pada saat ketika dia berusia muda, tapi pada saat ketika dia berada di akhir umurnya, semakin matang. Bal qalu, ulama berkata, ar-raddu ila adzalil umuri, orang yang akan mendapatkan rasa pikun, orang yang akan mengalami pikun adalah yakunu lil kufari, hanya untuk orang-orang kafir. Ketika orang kafir dia tua, pasti dia akan merasakan kepikunan. Walimun hakimina fi syahawati min awamil mu'minin. Tak begitu juga orang-orang yang beriman, yang mereka senang sibuknya dengan perbuatan maksiat. Tak, ketika orang seperti ini keadaannya seperti itu, amal perbuatannya sibuk dengan maksiat, maka nanti di akhir umurnya dia akan merasakan kepikunan. Dari sini kita tahu bahwa pada saat kita sibukkan hari-hari kita dengan bacaan Quran, sibukkan hari-hari dengan amal perbuatan sesuai dengan tuntutan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita dari kepikunan. Innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu bitadbiri khalqihi, dengan aturan ciptaannya. Allah Ta'ala sudah tahu bahwa fulan usia yang paling usia yang layak untuk dia pada saat dia mati adalah muda atau tua, atau pada saat ketika pikun. Qadirun, Allah Ta'ala maha kuasa ala ma yuriduhu, untuk apa yang Allah Ta'ala inginkan. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq, faman alladhi fuddilu biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat sebelumnya, Allah Ta'ala memberitahukan bahwa manusia berbeda-beda usia yang mereka miliki. Sekarang dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kita bahwa manusia juga memiliki perbedaan dalam segi kadar rezeki yang mereka dapatkan. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada sebagian kalian dari sebagian yang lain fir rizki, dalam segi takaran rezeki. Dari sini kita tahu bahwa rezeki yang didapati oleh seseorang yang memiliki harta yang banyak bukan karena memang ia memiliki kepintaran, bukan karena dia pintarnya rezeki. Orang yang tidak punya duit pun dia tidak memiliki uang bukan karena ia bodoh. Semuanya Allah Ta'ala yang mengatur. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. Semua Allah Ta'ala sudah atur, maka Allah Ta'ala kadang mengutamakan, memberikan lebih kepada fulan, dan Allah Ta'ala memberikan kadar yang kurang kepada fulan.
Faminkum ghadiyun wa fakirun wa malikun wa mamlukun. Sehingga ketika kadar rizki Allah Ta'ala yang menentukan, maka di antara kalian ada yang kaya, di antara kalian ada yang fakir, di antara kalian ada yang pemilik, ada sayyid, di antara kalian ada hamba sahaya. Famal ladzi fuddilu biradi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Maka tidaklah orang yang diberikan keutamaan biradi rizqihim akan memberikan rizkinya ala ma malakat aymanuhum kepada hamba sahaya yang ia miliki, ay bija'ili ma razaqnahum min al-amwali wa ghairiha syirkatan bainahum wa baina mamalikihim, dengan menjadikan rizki yang telah kami berikan kepada mereka sebagai kesamaan rata di antara mereka dan di antara pemilik apa yang dimiliki. Sekarang kita tahu gini, ayat ini memberitahukan kepada kita, pada saat ketika seseorang memiliki harta yang banyak, kemudian dia memiliki hamba sahaya, maka dia tidak mau harta yang ia miliki akan disamakan dengan harta yang dimiliki oleh hamba sahaya. Ini mengisyaratkan bahwa fahum fihi sawa, mereka lah tidak sama dalam kepemilikan harta. Laisa lahum syuraka mimma malikihim fi amwalihim. Orang-orang kaya tidak akan sama dengan hamba-hamba sahaya yang mereka miliki dalam kadar rizki yang mereka miliki. Fa kaifa yaj'aluna ba'dha mamalikillahi syuraka lahu. Maka bagaimana mereka bisa menjadikan sebagian apa yang Allah Ta'ala miliki sebagai syuraka? Kan dulu orang-orang kafir Quraisy, mereka menjadikan berhala-berhala sebagai sekutu Allah, begitu. Padahal apa yang mereka jadikan sebagai Tuhan, berhala-berhala itu kan semuanya ciptaan Allah. Sekarang pada saat ketika orang kaya dengan orang miskin atau hamba sahaya, orang kaya harta yang ia miliki tidak akan mau dijadikan sebagai harta kongsian atau harta sama dengan harta bersama dengan hamba sahaya. Bagaimana mungkin manusia bisa menjadikan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, apa yang Allah Ta'ala miliki itu jadikan satu derajat dengan Allah sebagai pencipta. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Apakah kepada nikmat yang Allah Ta'ala berikan yajhadun, mereka mengingkarinya. Haitsu yaj'aluna lahu syuraka, karena mereka menjadikan Allah Ta'ala memiliki syuraka. Apakah karena ketika Allah Ta'ala memberikan kepada mereka rizki yang banyak, nikmat yang banyak, karena nikmat yang banyak ini mereka mengkufuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah dari empat ayat yang kita kaji ini, satu, hendaknya kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang memiliki kedekatan dengan Allah, sehingga apapun yang kita lihat, apapun yang kita pikirkan, hendaknya semua itu menunjukkan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ayat ini mengisyaratkan bahwa orang yang senantiasa ingat kepada Allah dalam semua keadaan, berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan segala penciptaan Allah, mereka inilah orang-orang yang berakal. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala memberitahukan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidaklah segala sesuatu kecuali semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mufassir menjelaskan bahwa segala sesuatu bertasbih bisa bermakna hakikat atau bisa bermakna majazi. Batu-batu yang kita lihat, pohon-pohon yang kita lihat, daun-daun yang kita lihat, semuanya memang bisa bertasbih kepada Allah. Tapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, maknanya adalah makna majazi. Maknanya seperti ini. Dakwah itu kan ada dua. Ada dakwah maqal, ada dakwah bilhal. Ada dakwah yang harus dengan ucapan, ada dakwah yang dengan keadaan. Kalau kita artikan bahwa betul-betul batu-batu, segala makhluk hidup semuanya bisa berbicara, maka maknanya adalah semuanya bisa bertasbih. Tapi kalau misalnya
makhluk itu hakikatnya tidak bisa bertasbih, tidak bisa berbicara, maka bisa diartikan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa pada saat ketika orang beriman memandang batu yang ia lihat, memandang pohon yang dia lihat, kemudian dari situ dia tergerak bahwa batu ini bisa besar, batu ini kadang bisa kecil, begitu keras, itu semua karena ciptaan Allah. Pohon yang dia lihat dari kecil bisa tumbuh besar, bisa berbuah, bisa berkembang, itu semua ciptaan Allah. Ketika apa yang dia lihat semuanya mengarah kepada kebesaran Allah, kepada keesaan Allah, itu adalah wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Pelajaran yang kedua yang Allah Ta'ala berikan dalam ayat ini, bahwa manusia itu sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, pasti akan menjadi tidak ada. Pokoknya segala sesuatu yang Allah Ta'ala baru ciptakan, sifatnya hudus, sifatnya baru, maka semuanya pun akan kembali kepada keadaan sebelumnya. Ketika Allah Ta'ala memberitahukan kita bahwa kita hidup dan kita pun akan mati, berarti kita betul-betul harus mempersiapkan bekal amal yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran selanjutnya yang Allah Ta'ala berikan dalam ayat-ayat ini adalah hendaknya betul-betul kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betul-betul menyibukkan diri kita dengan syariat agama, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari usia yang sangat buruk, yaitu pikun. Pelajaran yang selanjutnya yang Allah Ta'ala berikan, yang terakhir, yang keempat, bahwa rizki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu bukan karena memang bukan karena kecerdasan kita. Rizki yang dikit yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bukan karena kemalasan yang Allah Ta'ala bukan karena kemalasan kita sehingga Allah Ta'ala berikan kadar yang sedikit, tapi semuanya Allah Ta'ala yang mengatur. Ketika semuanya Allah Ta'ala yang mengatur, maka hendaknya segala apa yang kita miliki jangan kita anggap sebagai milik sendiri. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan Allah Ta'ala ambil lagi. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Memang seperti ini keadaannya. Saya ini pemain baru ya, namanya pemain cadangan, tidak seperti pemain inti. Dan biasanya kan saya ngajinya sama anak-anak ya. Anak-anak itu biasanya kan megang kitab terus tinggal ya metode pengajaran seperti apa ya? Ya seperti pendidikan pengajaran gitu, slogan. Satu kalimat dijelaskan begitu ya. Ini sepertinya memang menjadi apa ya? Menjadi pengalaman baru saya. Kadang interaksinya kurang jadi seperti itu. Mohon maaf saya betul-betul mohon maaf kurang sempurna dalam penyampaian atau kurang jelas dalam penyampaian. Mungkin kedepannya saya akan belajar lagi, akan berusaha lagi bagaimana cara penyampaian yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keistiqomahan, Allah Ta'ala berikan pemahaman sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan dan kita sebarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.